Selamat datang di Kalsa Gadget bareng aku Ucup. Kali ini kita akan sedikit berbeda, akan ngobrol-ngobrol santai dan berbeda dari konten-konten sebelumnya. Yang mana kita akan ngobrolin sebuah brand laptop Lenovo yang katanya ini punya isu laptopnya sering mati total. Tapi apakah benar? Kita coba buktiin aja sama salah satu teknisi dari Kalsa. Dan kalau kalian belum tahu laptopnya apa, tonton viralnya dulu. Nah, seperti yang udah di awal aku bilang tadi, kita akan membahas sedikit tentang isu mati total dari sebuah laptop Lenovo Lock, yang mana di luar ini banyak info bertebaran tentang Lenovo Lock ini sering mati total. Tapi apakah benar? Dan kebetulan Kalsa ini salah satu service center resmi Lenovo di Kota Malang dan juga Surabaya. Jadi kita sedikit lebih gampang mencari informasinya. Dan aku juga nggak sendirian, aku ditemani oleh salah satu teknisi dari Kalsa. Boleh dikenalin dulu nih, Mas? Ya, halo Mas, halo semua. Nama saya Dimas, salah satu teknisi dari Kalsa Service di Kota Malang. Oke, ini dengan salah satu teknisi service center Kalsa di Kota Malang nih teman-teman, dengan Mas Dimas ya. Iya. Nah, ini sebenarnya banyak banget nih Mas isu-isu tentang Lenovo Lock yang katanya ini sering mati total. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih Mas. Ini pertanyaan yang cukup umum dan sering ditanyain juga di luaran. Apakah Lenovo Lock ini sering bermasalah, Mas? Kalau sering bermasalah untuk tipe LOG ini cukup banyak yang masuk. Cuma dari beberapa brand itu hampir sama case-nya. Cuma kalau LOG sendiri memang yang masuk di kita lumayan banyak sih Mas. Jadi kalau menurutnya Mas Dimas ini hampir sama ya kayak dari Hampir brand-brand sama. lain. Cuman Lenovo Lock ini juga cukup banyak kayak dari brand-brand lain. Benar. Jadi hitungannya kayak sama ya Mas ya. Ya, sama sih Mas. Imbang 50-50. Nah bener. Nah, kalau pertanyaan pamungkasnya nih Mas, bener nggak sih Lenovo Lock ini sering mati total? Kalau seri LOG mati total itu cukup jarang sih Mas yang masuk di Kalsa Service Malang Mas ya. Mungkin ada beberapa case yang masuk mati total ada, cuma nggak sebanyak kayak isunya itu sih Mas. Gitu. Jadi kalau bisa ditarik ini kayak dibilang juga ada yang masuk tapi mati total, cuman nggak banyak ya Mas. Kayak diisuin banyak banget orang yang bilang Lenovo Lock ini mati total, kayak gitu ya Mas. Nah bener. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, selain dari mati total emang ada nggak isu yang lain-lainnya mungkin, atau mungkin yang paling sering nih kayak masuk di Kalsa atau kayak gimana? Aku nggak tahu nih. Kalau untuk tipe LOG macam-macam sih Mas. Bisa dari keyboard, bisa dari baterai, bisa dari LCD. Itu kerusakannya. Cuma kalau misalkan kita ambil satu case, misalkan kerusakannya di LCD sama di baterai. Gitu. Kalau misalkan kerusakan di LCD sama baterai cukup banyak juga sih. Berarti kalau matotnya ini lebih sedikit dibandingkan case kayak kerusakan baterai sama dari LCD. LCD bener. Nah, kalau betul juga nih Mas, sebenarnya kerusakan kayak di case LCD sama baterai ini rusaknya kayak gimana nih Mas? Kalau boleh dicontoh ini. Mungkin kita ambil yang LCD dulu Mas ya. Oke. Kalau misalkan LCD biasanya kalau di tipe LOG seringnya yang LCD garis. Jadi mungkin Masnya pernah dengar sih ya, ketika dipakai laptopnya tiba-tiba LCD-nya garis. Entah itu nggak kebentur, enggak kejatuhan benda gitu. Cuma tiba-tiba dari layarnya itu emang garis. Bisa cari no display juga gitu. Pemicunya apa? Biasanya pemicunya panas biasanya. Berarti ada pemicunya sendiri ya Mas ya? Kayak mungkin terlalu panas akhirnya ke displaynya yang bermasalah. Bener. Oh, panas juga berpengaruh ke display ya Mas ya? Pengaruh juga. Tapi kalau baterainya Mas gimana? Kalau yang dibilang tadi baterainya juga termasuk salah satu case yang cukup banyak masuk di Kalsa. Kalau baterai dari case yang masuk di kita biasanya baterainya stuck 0% biasanya. Kalau baterai stuck 0%, pemicunya dari apa? Biasanya macam-macam. Bisa dari listrik gak stabil, arus listriknya itu. Jadi waktu listrik naik itu langsung ke baterai. Adaptornya nggak kuat langsung ke baterai. Itu bisa. Jadi performanya terlalu diforsir, laptopnya kan panas. Panasnya itu bisa pengaruh ke baterai juga. Berarti laptop kalian panas ini cukup berpengaruh banyak ya Mas ya? Entah ke LCD, entah ke baterai. Kalau panas ini berarti cukup bermasalah ya? Bener. Jadi kalian harus memperhatikan sistem pendinginnya dan lain-lainnya ya Mas ya? Bener. Kalau penyebabnya panas sendiri nih Mas, apa nih Mas penyebabnya panas? Mungkin selain kayak di force kan, kalau menurutku laptop apalagi kayak misalnya kita ambil contoh Lenovo Lock ya, dipakai terus-terusan karena kan memang seri gaming kan, dipakai dengan ditancapin charger. Mungkin ada penyebab lain yang bikin kayak panas kayak gitu Mas? Ada sih Mas. Kalau penyebab lain bisa dari kotor bisa, dari lembab juga bisa.
Dari listrik gak stabil juga bisa. Jadi waktu listrik kondisinya lagi naik, baterainya ini nggak kuat, malah potensinya panas nanti. Gitu, panasnya nanti pengaruhnya ke prosesor sama VGA gitu. Kalau dari ruangan pengaruh nggak sih mas? Kalau suhu ruangan harusnya enggak mas. Cuma kalau misalkan dari alasnya itu pengaruh. Misalkan masnya ngecas di atas karpet gitu, itu pengaruh. Lebih baik di alas yang datar sih. Oh, datar, lebih tepatnya kayak keras gitu ya. Nah bener, Jadi di bagian bawahnya itu jangan yang kayak kain. bener. Karena kain cukup ngikutin bentuk dari bagian bawahnya. Akhirnya nggak maksimal untuk dari pengambilan udaranya. Nah, bener. Bisa dibilang gitu ya. Bener. Oke, jadi kalau penyebabnya ini kalau dibilang panas ini karena entah dari pengecasan yang pertama dengan listriknya yang nggak stabil, kemudian dari medianya yang di bagian bawah bisa bikin panas. Kalau misalkan diforsir terus-terusan kayak gitu, mungkin ada solusi nggak sih mas sebenarnya? Kalau terlalu diforsir, kondisinya nyala sambil dicas itu masih aman mas. Cuma kalau misalkan nih ketiduran, kelupaan nyabut charger ketika laptopnya mati, itu pengaruh banget. Oh, kalau laptopnya mati tapi tetap dicas itu juga pengaruh ya? Mas? Pengaruh Itu di baterainya ya di lebih tepatnya? baterainya, bener. Oh, kayak overcharge atau kayak gimana mas? Biasanya sih kalau case yang masuk di Calosa Service ya, kalau misalkan dicas kondisi mati, biasanya baterainya kembung sih. Oh, melembung. Kembung. Oh, kayak gitu ya berarti ya. Jadi buat kalian cukup berhati-hati teman-teman, karena kalau misalkan nih ngecas sambil ditinggal tidur itu bisa berbahaya banget. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian udah ngantuk dicabut aja ya chargernya ya Nah, mas ya. bener. Oke, mungkin ada nggak sih mas cara untuk menanggulangi nih atau mungkin memperkecil kemungkinan untuk terjadinya case kayak misalkan dari display atau mungkin dari baterai, karena kan pengguna kalau yang masuk di Calosa nih lebih banyak kayak dari baterai sama display nih. Mungkin ada nggak sih cara kayak menanggulanginya supaya nggak gampang bermasalah atau mungkin problem lah? Oh problem. Mungkin kalau dari LCD dulu mas ya. Kalau dari LCD mungkin kalau misalkan bersihkan LCD-nya itu pakai kain yang lembut, jangan yang kasar. Takutnya kalau misalkan pakai yang kasar nanti baret LCD-nya. Dan itu pengaruh ke kualitasnya nanti, entah itu garis, entah itu den, entah itu depixel gitu. Nanti kalau misalkan lebih amannya pakai screen protector sih malahan. Screen protector ya? Benar. Oh ya bener banget nih. Pakai screen protector ini kadang kita juga kelupaan ya nggak pasang waktu beli. Kalau misalkan udah terlanjur rusak atau mungkin udah terlanjur baret dipasang malah kayak rugi juga ya Nah mas ya? bener. Ada lagi mas mungkin selain dari itu? Kalau dari baterainya mungkin kalau misalkan waktu selesai pemakaian chargernya dicabut. Kalau untuk baterai ya, mungkin kalau misalkan dari baterainya biasanya tuh ada update yang namanya itu BIOS. BIOS itu pengaruh banget sih mas. Jadi semisal nanti laptopnya itu update BIOS, entah itu di Windows apa di aplikasi brandnya ya, usahakan laptopnya jangan sampai mati atau dimatikan. Soalnya itu pengaruh banget sih keseluruhan itu hardware softwarenya gitu. Berarti ini banyak update Windows ini sering terjadi gagal atau gimana mas? Sering terjadi gagal juga gitu. Gagal update-nya ini karena mati sendiri atau karena memang dari waktu update-nya? Waktu update-nya, soalnya kalau untuk Windows saat ini biasanya update Windows-nya itu otomatis sih mas. Jadi kadang beberapa user itu nggak tahu kalau sedang update BIOS-nya itu. Jadi sama usernya itu langsung dimatikan gitu. Sedangkan itu masih proses update BIOS kayak gitu. Jadi jatuhnya kayak dimatiin paksa ya? Nah bener. Jadi buat teman-teman ini juga salah satu tips ya buat kalian yang mungkin ngalamin update, jangan sampai laptopnya ini mati ya mas. Nah bener. Jangan sampai laptopnya mati karena ini bisa berakibat fatal. Fatalnya ini sampai kayak gimana nih mas? Kalau paling fatalnya itu bisa mati nanti laptopnya. Matot tadi ya? Matot tadi. Oh, berarti ada kemungkinan juga karena matot ini isunya bukan karena dari Lenovo lock-nya ya? Oh, dari penggunanya mungkin ya? Mungkin. Jadi ini bisa jadi salah satu penyebabnya kenapa laptop mati total ya, karena gagal update BIOS atau mungkin Windows-nya. Nah bener. Berarti kalau misalkan teman-teman nih ngalamin laptop kalian ada update BIOS atau mungkin Windows, jangan sampai mati. Aku ulangin sekali lagi, jangan sampai mati. Kalau bisa berarti sambil dicas dong mas? Sambil dicas pastinya mas. Oh sambil dicas, biar takutnya baterainya tinggal dikit ya? Biasanya kalau update BIOS harus dicas mas. Oh langsung harus nempel charger ya? Harus nempel. Oh ya, waktu update nggak dicas
Kalau Windows kan nggak masalah kayaknya, yang nggak sambil dicas ya? Atau gimana? Kalau update Windowsnya aja nggak masalah, cuma kalau untuk BIOSnya harus dicas. Oh, kalau BIOS harus sambil dicas ya? Harus dicas. Jadi itu memang salah satu cara update-nya, kalian harus nancepin charger ya Mas ya? Benar. Nah, mungkin nih Mas, kalau misalkan nih waktu di kayak ada notifikasi nggak sih kalau misalkan waktu update BIOS dan lain-lainnya kayak gitu? Ada pemberitahuan nggak sih? Kalau pemberitahuan biasanya cek berkala sih Mas. Kalau setahu saya di Windows 11 itu ada indikatornya. Jadi indikatornya itu ada 3 warna. Yang warna oranye itu pending install. Biru itu udah selesai. Yang merah itu pending restart. Gitu. Itu letaknya ada di sebelah mana nih Mas? Di taskbar paling kanan pojok bawah. Oh, yang ada kayak bentuknya tanda panah gitu Mas ya? Nah bener. Terus ada titik merah, Titik oranye. merah. Jadi kalau misalkan nih ada kayak warna oranye, berarti itu pending install. Pending install. Kalau warna merah itu udah waktunya restart, ya? Restart, Waktunya restart. Kalau yang biru berarti update kalian udah selesai. Bener. Berarti kalau kita ngobrol dari awal tadi, penyebab matot ini nggak 100% benar. Iya, nggak 100% bener. Nggak 100% benar. Kemudian kalau isu atau mungkin case, kalau kita ngalaminya case yang masuk di Kalosa ya. Iya. Yang masuk di Kalosa ini kebanyakan dari baterai sama LCD. Bener. Cuman balik lagi ya, itu banyak juga karena kesalahan penggunaan, benar. karena terlalu panas, kemudian karena laptopnya kotor. Karena kotor ini bisa nyebabin panas sampai ke semuanya ya Mas ya. Benar. Karena listrik juga kalian harus perlu perhatiin. Misalkan nih, aku jadi keingetan kalau misal kita ngecas, karena kan kita juga nggak tahu listriknya ini kan nggak stabil nih. Itu gimana cara menanggulangi biar listriknya ini tetap stabil nih? Kalau biasanya antisipasinya pakai power supply, kalau nggak UPS. Itu buat stabil arus sih Mas. Gitu. Soalnya kalau arus listrik kita juga nggak tahu lagi naik apa turunnya gitu. Oh, bisa pakai namanya UPS atau mungkin power supply, Bener. lebih aman lagi ya. Jadi masuknya ke power supply dulu atau mungkin UPS baru ke chargernya. Nah bener. Jadi buat kalian nih, kalau misalkan listrik di rumah kalian ini nggak stabil, itu kalian bisa pakai UPS atau mungkin power supply. Sama ini Mas, aku juga mau tanya. Kalau biasanya itu kita megang mousepad, itu kayak getar-getar kursornya, itu termasuk listrik yang nggak stabil nggak sih? Atau gimana? Kalau yang body metal memang kayak gitu Mas. Jadi ada arus listriknya sih. Gitu. Cuma itu nggak berbahaya. Kalau maksudnya yang kursornya gerak-gerak sendiri Mas? Kursor-kursor Kalau misalkan di mousepad biasanya itu waktu kita ngecas nih, waktu di charge kita ke mousepadnya. Iya. Kok mousepad? Touchpad. 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 Kita ke touchpadnya tiba-tiba itu kursornya gerak-gerak sendiri padahal kita diem kayak gitu. Oh gitu. Itu macam-macam sih Mas. Bisa dari adaptornya nggak kompatibel sama unitnya. Bisa juga dari drivernya juga bisa. Dari Windowsnya juga bisa. Macam-macam sih Mas pemicunya. Jadi berarti bukan listrik ya? Atau mungkin listrik bisa jadi? Listrik bisa jadi. Oh, listrik bisa jadi. Listrik Jadi bisa antara listrik bisa jadi atau mungkin chargernya nggak kompatibel. Nah bener. Kemudian yang ketiga bisa antara driver atau mungkin Windowsnya. yang Windowsnya, bermasalah. Oh, oke. Berarti menurutku update ini juga penting ya Mas ya? Kalau untuk saat ini update Windows penting Mas. Apa nih Mas? Kenapa kok sampai penting banget nih? Soalnya kalau misalkan untuk Windows saat ini, kalau misalkan nggak diupdate, biasanya pengaruhnya ke yang lain, driver yang lain. Misalkan speakernya nggak bisa, wifi-nya nggak bisa, keyboardnya nggak bisa. Itu pengaruhnya di drivernya. Kenapa itu nggak bisa? Biasanya di Windows update-nya belum selesai. Gitu. Jadi banyak banget ya ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin ya tentang update Windows, tentang update BIOS, kemudian cara charge. Ini wah banyak banget nih. Cuman berarti ini penting banget ya Mas kalau misalkan kayak update ini karena bisa berpengaruh ke semuanya. Bener. Bener itu. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mas, gimana sih Mas cara nanggulangin kalau misalkan nggak gampang matot? Karena kan ini juga isu yang beredar di luar kebanyakan itu kan matot nih. Bener. Mungkin ada nggak sih cara menanggulangi biar nggak laptopnya ini nggak matot kayak gitu? Kalau dari ini kita lihat dari case yang masuk di kalau saatnya Mas ya. Kalau antisipasinya itu mending BIOSnya itu di update seri terbaru. Terus pengecasan itu di tempat yang datar. Terus pembersihan itu penting sih Mas, pembersihan. Jadi kalau misalkan laptopnya ini panas, pengaruhnya ke semua nanti. Kalau misalkan pembersihan idealnya minimal 6 bulan sekali. Kalau paling lambat 1 tahun. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti di luaran sana ada isu matot, biasanya kurang bener sih Mas. Soalnya yang masuk di kita biasanya
jarang banget sih. Isu laptop mati total ini jarang banget ya? Mas? Jarang Di banget. Kalosa? Oh kayak gitu ya, berarti buat teman-teman aku mau klarifikasi ya, isu matot ini nggak 100% bener. Kalau aku bilang ya nggak 100% bener, mungkin antara 10% bisa mas 10% atau nyampe? Nggak ya? Kurang sih, Mas. Nggak di bawah 10% Di ya bawah malahan ya? 10%. Nah itu jadi kalau isu matot ini, kalau menurut dari salah satu teknisi Kalosa nih, itu enggak 100% benar karena jarang banget yang masuk di Kalosa ini karena matot. Apalagi kita pegangnya di Kota Malang sama Surabaya mas ya. Nah, benar. Nah cuman di Surabaya ada service center Lenovo cabang lain juga, bukan yang di Kalosa ya. Benar. Jadi kalau misalkan di Malang sendiri nih, ini jarang banget yang masuk karena mati total. Kebanyakan malah kayak dari LCD, kemudian dari baterai. Itu pun juga kebanyakan dari kesalahan pengguna yang masuk ya. Kalau dibilang cara menanggulanginya tadi kalian udah juga bisa dengar, mungkin karena bukan karena ya, kalian bisa tanggulangin ini dengan cara update BIOS yang pertama, kemudian kalian ngecasnya juga yang benar di tempat yang datar, jangan di tempat yang kain ya mas ya, alasnya kain. Itu kalian bisa harus menghindari itu, atau mungkin kalian harus melakukannya di kamar ya, lebih tepatnya di kamar. Kalau kalian yang sering pakai di kamar, di meja aja ya, jangan sampai kayak di kasur atau mungkin di selimut ya mungkin ya. Kalau misalkan matot nih kan kita pasti yang masih barusan nih bisa kayak klaim garansi. Nah garansi ADP ini kayak gimana sih mas sebenarnya? Kalau garansi ADP itu biasanya garansi accidental damage protection ya. Jadi yang di cover kerusakan fisik dan fungsinya nggak bisa. Jadi ada beberapa case yang masuk di Kalosa Service ini kerusakan fisik. Misalkan kita ambil contoh di keyboardnya ini penyok habis jatuh gitu. Cuman fungsinya itu masih normal, itu nggak bisa di cover gitu. Berarti kalau misal nih kita selama berfungsi normal itu nggak bisa diklaim ADP ya mas? Bener. Tapi kalau matot sendiri itu termasuk nanti masuk ke ADP nggak sih mas, atau kayak gimana? Kalau matot macam-macam mas ya. Misalkan matotnya ini karena emang dari mainboardnya apa dari kesalahan pemakaian. Misalkan kesalahan pemakaian kena air, apa kehujanan, apa burn komponen. Itu kalau misalkan kehujanan, burn komponen, kena air, larinya ke ADP pastinya. Dan itu perlu eskalasi dulu. Gitu. Kalau misalkan nggak ada kesalahan pemakaian, biasanya langsung diproses garansi bisa. Gitu. Oh berarti walaupun laptop kalian mati total ini, jadi kalian nggak perlu khawatir ya mas? Kalau menurutku nggak perlu khawatir. Kalau misalkan nih yang tercover garansi ADP itu kalau misalkan laptop kalian ini kena air, kemudian kehujanan tadi mas ya, atau mungkin jatuh sampai parah banget, akhirnya laptopnya rusak, mati total, nggak bisa nyala, itu bisa diklaim ADP. Bisa. Kemudian kalau nggak ada garansi ADP-nya, jadi nggak bisa diklaim ADP tapi mas ya? Nggak bisa di Karena itu kesalahan pengguna ya, Pir. Jadi kalau yang ke cover garansi ADP tenang aja walaupun kena hujan dan lain-lainnya mas ya, kena air. Kemudian kalau misalkan nih memang kerusakan dari mainboardnya sendiri karena bukan dari kelalaian kita yang pakai, itu bisa diklaimin garansi tanpa ada proses apapun ya mas, langsung klaim aja ya? Langsung klaim, asalkan nggak ada human error, kesalahan pemakaian gitu. Selama nggak ada kesalahan pemakaian, kayak misalkan memang mainboardnya tiba-tiba bermasalah aja, jadi aman banget, langsung aja klaim garansi. Kayak gitu ya? Oke, aman banget sih berarti ADP ini. Jadi kalau kalian kecelakaan, ketumpahan air, ini aman banget ya mas ya? Aman banget, cuma kalau untuk klaim ADP biasanya ada syarat dan ketentuan sih mas. Oh kayak gimana tuh mas? Kalau syarat dan ketentuannya itu panjang banget sih mas. Nanti untuk lebih detailnya mungkin tak kasih ke masnya aja nanti. Oh, mungkin bisa kita share aja nanti ya. Nah, mungkin kita bantu share aja ke teman-teman mungkin di sosial media kita. Kayak gimana sih garansi ADP ini? bener. Ketentuannya. Oke. Biasanya yang ke cover garansi ADP ini kayak seri-seri apa nih mas? Kayak lebih ke premium, gaming, atau yang mainstream pun juga ada atau kayak gimana? Kalau itu macam-macam sih mas, hampir semua ada. Cuma kalau misalkan di seri gaming pastinya ada. Cuma kalau untuk yang di middle biasanya ada yang beberapa ada yang beberapa nggak ada gitu. Kalau premium pasti ya mas? Premium pasti Kalau ada. premium kemudian gaming kebanyakan pasti ada ya? Kebanyakan ada. Kebanyakan ada. Kalau yang di seri-seri mainstream mungkin yang beberapa ada, beberapa nggak ada ya garansi ADP. ADP ini aku mau jelasin teman-teman, ADP ini kepanjangannya Accidental Damage Protection. Jadi ada insiden apapun bisa diklaim garansi selama memang nggak berfungsi mas ya.
Tapi kalau berfungsi normal, kalian nggak bisa klaim garansi. Ya, benar. Jadi kalau misalkan kayak tadi Mas Dimas bilang tiba-tiba keyboardnya ini penyok ya, Ya. tapi fungsinya masih normal, itu nggak bisa klaim ADP ya? Nggak bisa. Oh. Tapi buat kalian nanti yang pengen tahu kayak gimana ADP, bisa langsung lihat di sosial media kita akan bakal share kayak gimana sih ADP ini atau mungkin ketentuan-ketentuannya. Kalau misalkan kalian kurang jelas, bisa langsung DM atau mungkin direct chat ke service center kalau saya. Benar. Nanti bisa dibantu jelasin ya Mas ya. Nanti kita pandu. Oke. Dan buat kalian yang juga ya mungkin sedikit informasi kalau kalian nih mungkin sedang servis di Kalosa, bisa dipantau nih Mas ya, bisa dipantau lewat web ya. Benar. Bisa dipantau lewat web. Jadi kalau misalkan masuk ke service center Kalosa, prosesnya udah sampai mana nih, nunggu barang yang diganti ini datang atau kayak gimana, bisa langsung dicek di web. Benar. Tinggal masukin nomor tiketnya. Nomor ya. tiketnya. Nomor tiket dari servisan kalian. Jadi lebih gampang untuk ngecek, kalian nggak perlu datang terus ke Kalosa. Nanti bisa langsung dicek di webnya Kalosa. Oke, mungkin kayak gitu aja sih Mas Dimas. Terima kasih banyak informasi yang udah disampaikan dan ini menurutku bermanfaat banget. Terima kasih banyak Mas Dimas. Ya, sama-sama Mas. Dan mungkin itu aja sedikit informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe Kalosa Gadget biar kalian nggak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku juga mau ingetin kita punya offline store dan service center yang bisa kalian kunjungi di Kota Malang dan Surabaya. Dan satu lagi, kalian langsung aja kunjungi web kita yang resmi yang terbaru. Ini ada kalosa.id. Di sana kalian bisa temuin sosial media kita, kemudian kalian bisa langsung lihat e-commerce kita, review produk, banyak banget yang bisa kalian lihat di sana. Oke, terima kasih, saya Ucup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.